sehingga kaki akan terlihat seperti menendang. Fungsi dari refleks patella ini adalah untuk mengetahui apakah terjadi gerakan hypo dan hyper yang menandakan masalah yang berhubungan dengan kekurangan atau kelebihan kalsium pada patella. Hiperrefleks patella dapat dinilai dengan cara memberikan ketukan secara tepat pada tendon patella untuk dapat menilai apakah terdapat hiperrefleks dapat dengan membandingkan dengan sisi lainnya. Kelainan ini dapat menandakan adanya kelainan UMN, upper motor neuron, yaitu refleks Achilles adalah tes dengan memukulkan tendon Achilles oleh pemeriksaan untuk menguji reaksi refleks yang berhubungan dengan 5S dan S1. Cara pemeriksaan refleks Achilles itu tungkai bawah difleksikan sedikit, kemudian kita pegang kaki pada bagian ujung untuk memberikan sikap dorsi ringan pada kaki. Lakukan ketukan tendon Achilles. Respon terjadinya kontraksi pada M tricep suare sehingga terjadinya gerakan plantar fleksi pada kaki. Terima kasih. Dari kelompok 3 akan menjelaskan refleks bicep. Refleks bicep adalah tes dengan mengetuk tendon otot bicep. Biasanya ada kontraksi dari otot-otot bicep disertai dengan kedutan lengan bawah. Cara pemeriksaannya adalah pasien duduk santai, lengan pasien lemas, dilemaskan, posisinya sedikit fleksi dan proksi. Siku penderita diletakkan pada tangan pemeriksa, ibu jari pemeriksa diletakkan pada tendon bicep, kemudian pukul ibu jari dengan perkusi Homer, amati gerak lengan pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Claudia dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari refleks triceps. Yaitu pengertian refleks triceps itu adalah pengujian untuk lesi di mana pasien menekuk lengannya atau menempatkannya di pinggul. Tendon pendek di atas siku diperhatikan untuk respon refleks pada otot triceps. Lalu caranya adalah yang pertama pasien duduk dengan rileks, yang kedua lengan pasien diletakkan di atas lengan pemeriksa, yang ketiga adalah pukulan tendon triceps melalui fossa Olecrani. Jadi pertama-tama kita cari dulu tendonnya. Sini nih, udah ketemu ya, di sini. Lalu kita letakkan jempol kita di sini, langsung kita ketuk selama 3 kali. Lalu yang kirinya juga sama, kita cari dulu tendonnya, kita ketuk sama 3 kali. Lalu ya ini bagiannya kita sama 3 kali sama. Ini sama. Setelahnya kita ini akan ada gerakan getaran. Kesenian. Ini begini ya. Itu gerakan refleks. Satu lagi. Gerakan refleks. Sekian dari saya, Alfia. Terima kasih. Saya Elena Nazifa akan melanjutkan penjelasan tentang beberapa refleks serang. Yang saya akan jelaskan di sini ada clonus. Clonus adalah kondisi yang terjadi ketika sel-sel saraf tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau dikatakan sudah rusak. Nah, kerusakan ini mengakibatkan otot-otot berkontraksi dan bergerak secara tidak beraturan, bahkan menghasilkan gerakan yang cenderung tidak terkendali. Kalian biasa nyebut ini dengan nama otot berdenyut. Nah, otot berdenyut ini berbeda sama kontraksi otot. Kalau kontraksi otot itu terjadi hanya sesekali. Nah, kalau otot berdenyut atau clonus ini terjadi sering kali dan terasa nyeri. Nyerinya itu juga berjangka waktu yang lama.
dinding perut. Caranya, goreskan dinding perut dengan benda-benda yang runcing tapi tidak runcing banget, dari bagian lapangan-lapangan perut sampai ke arah umbilikus. Nah, responnya ini dinding perut akan berkontraksi. Nah, untuk refleks superficial dinding perut normalnya pada wanita hamil, gemuk, usia lanjut, bayi sampai 1 tahun. Sel adalah gerak magnet pada bagian punggung pasien dengan menggunakan ujung tumpul palu refleks. Cara pemakaiannya tusukkan pada bagian daerah gluteal. Saya Siva Fauzia Haneni, saya dari kelas 1A. Saya akan membahas tentang refleks kremaster. Refleks kremaster adalah refleks superficial yang diamati pada laki-laki. Refleks ini ditimbulkan dengan ringan, yaitu mengelus bagian dalam superior dan medial paha. Refleks kremaster ini sendiri biasanya berkaitan dengan remaja. Refleks kremaster ini mengevaluasi adanya lesi saluran piramida. Biasanya faktor yang mempengaruhi refleks kremaster ini termasuk lingkungan dingin, yang sehingga kemungkinan besar refleks kremaster ini testis tidak akan menurun. Jadi ketika udara dingin, testis tidak akan menurun oleh ini, dan faktor yang mempengaruhinya. Cara kerjanya itu ada refleks fisiologis. Yang pertama itu menentukan lokasi pengetukan, yaitu tendon, periosteum, dan kulit. Yang kedua itu ada anggota gerak yang akan dites harus dalam keadaan santai atau rileks. Dan yang ketiga itu posisi harus simetris. Baik, sekian dari pembahasan saya, Siva Fauzia Haneni. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, wassalam. Perkenalkan, nama saya Lydia Haryati Barus. Saya dari kelompok 3 dari kelas 1A. Saya di sini akan menjelaskan tentang refleksi Babinski pada bayi. Refleksi adalah respon yang terjadi saat tubuh menerima stimulus tertentu. Fungsinya itu untuk mengetahui kondisi kaki pada bayi yang usia 2 tahun yang akan berjalan. Caranya itu adalah cara pengukuran. Goreskan telapak kaki sepanjang tepi luar dimulai dari tumit. Yang kedua itu kondisi normal. Jari kaki mengembang dari ibu jari dan dorsofleksi. Yang ketiga itu ada kondisi patologis. Bila pengembangan jari kaki dorsofleksi setelah usia 2 tahun, dadanya tanda lesi ekstra piramida. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan membahas tentang refleks Hoffman. Refleks Hoffman positif dapat disebabkan oleh lesi piramidal, tetapi dapat pula disebabkan oleh peningkatan refleks menghulu fungsional. Akan tetapi, bila refleks pada sisi kanan berbeda dengan yang kiri, maka hal ini dapat dianggap sebagai keadaan patologis. Tujuannya dari refleks ini untuk menimbulkan respons motorik seketika pada jari-jari tangan. Pemeriksaan fisiknya adalah pemeriksaan menggunakan alat refleks hammer. Jari tengah kita diakstensikan, ujungnya digores. Positif bila ada gerakan fleksi pada air lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.